Selamat pagi Bu Wiwi. Selamat pagi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, ayo Bu, ini menindaklanjuti apa yang telah saya bicarakan kemarin dengan Bu Wiwi terkait observasi yang akan saya lakukan di kelas Bu Wiwi. Ya, tujuannya yang pertama ini adalah sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tegal, yaitu melakukan observasi, yaitu coaching supervisi akademik. Nah, terus tujuan dari pra-observasi ini, yaitu tujuannya adalah agar nanti dalam pembelajaran, ya terutama Bu Wiwi menjadi lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian dengan kegiatan pra-observasi ini, Bu Wiwi diharapkan bisa menjadi lebih semangat lagi Bu dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam pra-observasi ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, apa ya Bu ya? Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Wiwi. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, tujuan pembelajaran dari kegiatan observasi nanti yang akan saya lakukan itu kira-kira apa Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu mendeskripsikan bagaimana energi listrik itu diperoleh dan dipergunakan dengan baik. Tentang energi listrik ya Bu ya? Ya, energi listrik. Kelas berapa Bu? Kelas 5. Terus area pengembangan yang hendak dicapai dalam kegiatan pembelajaran Bu Wiwi di kelas 5 ini apa Bu? Area pengembangan yang akan saya lakukan yaitu memfasilitasi murid belajar secara nyaman, kemudian memandu proses belajar mengajar yang efektif untuk para siswa, kemudian melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik nantinya. Iya, ini saya catat. Berarti menciptakan kondisi kelas yang nyaman ya Bu, ya. Terus memandu pembelajaran yang efektif. Ya. Dari kata nyaman sendiri bisa sedikit digambarkan Ibu? Ya. Nyaman di sini berarti saya ingin kelas itu dalam keadaan bersih, ruangan tertata dengan rapi sehingga ya. menciptakan suasana belajar yang enak untuk anak siswa. Terus memandu tadi yang kedua ada memandu pembelajaran dengan efektif. Kira-kira gambarannya seperti apa Ibu? Memandu dalam belajar yang efektif itu biasanya saya untuk siswa khususnya ya, untuk siswa yang kurang memahami itu saya adakan dengan adanya tutor sebaya. Kemudian saya langsung mendekati siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Mungkin interaktifnya lebih efektif ya dia antara ibu selaku guru dan anak-anak itu biar ada tindakan seperti itu ya. Interaksi. Iya, interaksi. Terus berikutnya strategi pembelajaran apa yang kira-kira Bu Wiwi telah siapkan dalam proses pembelajaran kali ini Bu? Dalam proses pembelajaran kali ini saya akan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran, kemudian menyiapkan laptop ya dan proyektor, terus memunculkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran, oh iya ada yang menarik ini Bu, pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira berdiferensiasi yang apa Bu? Berdiferensiasi secara proses. Proses di mana siswa itu nanti akan saya beri tugas untuk menemukan ilmuwan yang menemukan listrik, kemudian terus juga menemukan pembangkit listrik yang ada di Indonesia sebagai cadangan sumber energi. Nanti anak disuruh mencari sendiri ya Bu, tentang ilmuwan penemukan listrik dan tempat-tempat pembangkit listrik yang berada di Indonesia. Terima kasih Bu untuk bincang-bincang kita sebelum melaksanakan observasi ya. Mudah-mudahan nanti kegiatan observasi saya dalam pembelajaran Bu Wiwi berjalan dengan baik. Ya, amin. Sekali lagi terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar.
pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa setiap pagi seperti biasa yang akan dipimpin oleh Eza. Silakan dipimpin Eza. Tablan Romadhoni, Uli Andika, tidak masuk. Uli tidak masuk, kenapa? Yang rumahnya depan dengan Uli. Alasan kamu tadi kelihatan juga di depan rumah. Iqmal Mubarak, Muhammad Fikri, Muhammad Sehan Fadli, Maulana Siva Ibrahim. Nah, kita doakan teman-teman yang sakit mudah-mudahan segera diberi kesehatan dan bisa belajar kembali seperti sedia kala ya. Hari ini kalian sarapan apa tidak? Sarapannya apa? Ya, yang namanya sarapan itu adalah hal yang sangat penting karena dari sarapan itulah kita punya energi. Energi digunakan untuk apa? Ketika kalian belajar, kalian memerlukan energi karena kalian harus menghafal, kalian harus memahami. Seperti itu ya. Kelompok semangat. Kita akan belajar mengenai energi listrik. Sekarang bertanya dulu, energi paling besar yang kita butuhkan di bumi ini, sumber energi terbesar di bumi ini itu apa? Dari matahari lah kita mendapatkan energi panas. Dari matahari lah kita mendapatkan energi. Yang mana siapa? Cahaya. Makanya energi itu sangat berguna untuk manusia. Apalagi sekarang yang akan kita pelajari yaitu mengenai energi listrik. Siapa yang tahu energi listrik itu apa? Energi yang dihasilkan dari muatan listrik. Ya. Yang cair atau ketika masuk ke rumah, alat peralatan rumah apa yang sekiranya menggunakan energi listrik? Sekarang dari keluhan-keluhan emak-emak di rumah ketika ada pemadaman listrik. Bisa menggunakan HP. Terus? Tidak bisa masak nasi karena kita sudah tergantung dengan listrik. Terus apa lagi? Mesin cuci otomatis tidak bisa muter. Karena apa? Karena sumber listriknya mati. Terus apa lagi? Baju yang akan digunakan untuk sekolah ternyata belum disetrika, lecet, jadinya tidak bisa menyetrika. Apa lagi? Apa? Tidak bisa menonton televisi. Mengapa kita tergantung dengan yang namanya listrik? Kan saksikan video berikut. Perhatikan. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya.
kita akan belajar bab 3 magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Topik D dengan materi bagaimana cara mendapatkan energi listrik. Muatan pelajaran di kelas 10 kelas 5 SD. Kegiatan pembuka. Menemukan suatu bentuk energi yang bisa dimanfaatkan untuk membuat beberapa peralatan sehingga dapat berfungsi dengan baik. Tanpa listrik, banyak aktivitas yang sulit dilakukan. Peralatan lain apa saja yang membutuhkan energi listrik sehingga dapat berfungsi? Berikut adalah berbagai pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Ada PLTA, PLTU, PLTG, PLTB, PLTP, PLTS, serta PLTB. Proses penyaluran listrik. Perhatikan gambar sederhana berikut ini. Yang pertama, pembangkit listrik. Energi gerak yang diubah menjadi energi listrik oleh generator. Selanjutnya, yang kedua, trafo penaik tekanan, di mana energi listrik dinaikkan teganannya hingga 500 kV. Yang ketiga, suket atau saluran udara tekanan ekstra tinggi. Listrik yang bertekanan tinggi disalurkan melalui kabel-kabel besar pada suket. Yang keempat, stasiun penerima atau gardu induk. Tekanan listrik diturunkan hingga 20 kV. Proses penyaluran listrik dari pusat pembangkit listrik menuju gardu induk disebut proses transmisi listrik. Yang kelima, gardu atau saluran distribusi. Tekanan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt. Tekanan listrik tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan listrik rumah. Yang keenam, trafo distribusi. Energi listrik disalurkan melalui trafo distribusi menuju ke rumah-rumah. 7. Rumah. Video tadi, kira-kira sumber energi listrik itu kita dapatkan dari mana saja? Tadi kan ada 4 ya? Apa saja? Catat apa enggak? Baterai, apa pentingnya energi listrik yang dibutuhkan oleh manusia sehingga harus mencari sumber-sumber energi yang lain yang bisa digunakan untuk menjadi energi listrik. Di Indonesia itu ada yang namanya PLTA. Kira-kira siapa yang tahu PLTA mana saja yang ada di Indonesia? Coba sebelah sini. PLTA mana saja yang ada di Indonesia sebagai sumber cadangan atau alternatif lain yang digunakan sebagai pembangkit listrik? Betul. Fikri, dibacakan PLTA mana yang kamu temukan? Siva, bacakan PLTA mana yang kamu temukan di Google? Ya. Ya, itulah beberapa nama PLTA yang memang ada di Indonesia. Selain PLTA sebagai cadangan pembangkit listrik tenaga diesel yang naik uang, PLTU bahwa Kalimantan Timur, PLTU Lampung, Sumatera Utara, PLTU Tarakan, Lampung, PLTU
Ya, PLTU berarti pembangkit listrik tenaga. Kalau PLTA pembangkit listrik tenaga air. Itu adalah cadangan-cadangan ya untuk menggantikan PLN. Terus apa lagi? PLTS. Coba kata. Nama PLTS-nya apa? PLTS-nya, nama PLTS-nya apa? Isian. Kevin, PLTS-nya apa? Iya, PLTS-nya apa? PLTS Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa. PLTS-nya bacakan Jawa. PLTS-nya. PLTS apa saja namanya? Yang terakhir adalah PLTG. Adlan, PLTG yang ada di Indonesia contohnya ada apa aja? Sama PLTG-nya. Tanjung ya, Kalimantan Timur. Ya, tadi sudah dibacakan beberapa pembangkit listrik yang memang ada di Indonesia. Di antaranya adalah PLTA, kemudian PLTU, PLTG, PLTS ya. Pembangkit listrik tenaga surya. Kalau PLTS itu berarti dengan cara apa? Misalnya PLTS menampung panas matahari, ya, menampung panas matahari, kemudian bisa disalurkan ke rumah-rumah penduduk juga sama seperti yang kita rasakan sekarang, ya, bahwasanya PLN, ya, itu pembangkit listrik PLN itu sangat berguna untuk kita semuanya. Siapa yang pernah menemukan adanya listrik sekarang? Itu tidak lepas dari seorang ataupun beberapa tokoh yang ikut berjasa lah, ya, dengan adanya penemuan listriknya itu, sehingga kita bisa menikmati sekarang yang namanya aliran listrik yang sudah menjadi bahan pokok lah, bukan ya, istilahnya sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia. Apalagi teknologi sekarang sudah semakin canggih, itu juga tidak lepas dari beberapa peran tokoh penemunya. Kemarin Bu Guru sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mencari tokoh-tokoh yang menemukan listrik. Kira-kira siapa yang bisa membacakan tugasnya di depan? Jom, Rifka, boleh maju ke depan. Ini adalah para tokoh yang menemukan listrik. Ya, dibacakan dengan suara yang keras supaya teman-temannya dengar. Seorang Mat Amerika terkenal karena eksperimen yang pada tahun 1752
tidak seolah-olah serta merta penemunya ini langsung menemukan listriknya, tapi ada beberapa percobaan. Di antaranya adalah yang dilakukan oleh Benjamin Franklin. Ya, dia melakukan uji coba dengan cara menaikkan layang, tetapi bukan hanya menaikkan layang-layangnya. Dalam layang-layangnya itu diberikan apa? Dan ketika menerbangkan layang-layangnya itu kan bukan dalam keadaan terang benderang, ya, tapi ketika hujan petir, kira-kira ada aliran listrik yang berkaitan dengan hujan petir apa tidak? Nah, seperti itu. Ada beberapa percobaan, bukan serta merta langsung mendapatkan listrik itu listrik. Tidak seperti itu, ada percobaannya. Yang kedua, ilmuwan yang kedua akan dibacakan oleh siapa? Penemunya Ilham. Ajuang. Suaranya yang keras. Ya. Yang kedua itu adalah siapa penemunya? Michael Faraday. Itu adalah ilmuwan kedua yang menemukan listrik. Yang ketiga, dibaca, maju ke depan. Jom. Ya, tidak boleh. Tidak. Bacakan dengan suara yang keras, tidak.
bedanya tentang gas setelah membangun reputasinya. Nah, tentang efek anestesi dari nitrogen oksida pada tahun 1799. Sekarang Nikola Tesla. Nah, ilmuwan berikutnya yang mau maju ke depan silakan. Dibaca ke depan Nikola Tesla. Bawa. Nikola Tesla lahir 20 Agustus 1856. Nikola Tesla adalah ilmuwan yang paling kemudian saat riwayat terkenal dengan kemajuan perusahaannya. Nikola Tesla lahir di Detroit dan dibesarkan dalam keluarga ortodoks. Awalnya ayahnya merekomendasi Tesla untuk menjadi pendeta, tapi dia lebih memilih sains. Nikola Tesla lulus dari Universitas pada tahun 1870-an. Dia pindah ke Budapest dan bekerja untuk sebuah perusahaan telekomunikasi. Ya. Kemudian yang selanjutnya dibaca Kisya dengan suara yang keras. William Gilbert. Dulu William. Iya. William Gilbert ini terkenal dengan bapak ilmu listrik dan ilmu magnet. Ada beberapa percobaan yang dia lakukan, ya. Seperti apa? Ya, selain yang dapat menjadi listrik jika digosok. Harganya yang pertama adalah demagnetor. Sekarang yang selanjutnya. Yang keras suaranya.
aliran listrik yang sekarang itu berkat penemuan para ilmuwan. Kira-kira dari aliran listrik ini ada beberapa perubahan yang bisa kita gunakan. Di antaranya perubahan listrik menjadi panas. Contohnya setrika dari sumber listrik inilah bisa diubah menjadi beberapa energi listrik, energi gerak, kemudian energi panas ya. Kalau energi panas contohnya pada alat apa? Yumna dari energi listrik menjadi panas contohnya resiko revisi benar ya. Perubahan dari listrik ke energi panas contoh alat rumah tangga yang biasa di rumah yang biasa kita magicom, setrika, kemudian catokan rambut ya, untuk meluruskan rambut biasanya itu bisa juga untuk mengeringkan rambut ya, namanya baik. Kemudian itu juga menghasilkan energi panas. Kemudian Jipang dari energi listrik menjadi energi gerak, contohnya apa? Kipas angin. Mesin cuci. Boleh. Ya, pemanfaatan energi listrik untuk kehidupan sehari-hari dari listrik menjadi gerak. Di antaranya adalah kipas angin, kemudian mesin cuci, mixer, ya. Berarti betapa bermanfaatnya energi listrik, betapa kita bergantung begitu besar terhadap energi listrik. Makanya kita juga harus menghemat dalam menggunakan energi listrik. Di antara cara untuk menghemat energi listrik itu apa? Apa? Coba siapa yang bisa? Di antara cara untuk menghemat, bagaimanapun juga kita harus menggunakan energi listrik itu dengan hemat. Ya, caranya begitu. Hemat energi listrik, bukan berarti kita butuh energi listrik kita bisa menggunakan dengan seenaknya, bisa kita gunakan dengan sebebas-bebasnya walaupun kita mampu membayar, tapi kan harus dihemat. Apa salah satu cara atau siapa yang bisa menyebutkan cara untuk menghemat listrik? Salah tidak apa-apa. Iqbal, ya dengarkan. Ya. Mematikan lampu ketika pagi hari, kan pagi hari sudah terang ya, masih sudah terbantu oleh sinar matahari, maka kita harus mematikan lampu jika sudah tidak digunakan. Apalagi selain mematikan lampu, mematikan televisi jika sudah tidak dipakai. Aja pipine koneng moni baik, buangnya buang endi. Ya, itu yang biasa kalian lakukan ya. Terus biasanya TV-nya disuruh nemenin tidur. Ya. Pas mau tidur menyalakan TV. Nah, ternyata acaranya belum selesai.
sampai pagi. Padahal bisa dengan menggunakan timer yang ada di TV ya. Sekarang TV-nya kan canggih-canggih, ada timernya. Bisa di waktu 1 jam atau 2 jam bisa kita tonton mati sendiri. Itu juga bisa menghemat listrik. Matikan televisi jika tidak ditonton. Terus apa lagi? Cok. Mematikan kipas angin ketika kita akan pergi ke sekolahan ya, atau kita akan pergi kemana. Ketika menyalakan kipas angin, maka wajib kita matikan. Orang apa kipas angin yang ngekek ya, jangan seperti itu. Berarti tandanya kita tidak bisa menghemat energi yang pemakaiannya sudah begitu besar. Apalagi mematikan televisi terus. Mematikan keran ya, atau misalnya kita menggunakan sanyo ketika sudah tidak dipakai. Menggunakan lampu secukupnya. Jika sudah tidak digunakan dimati. Nah, itulah kita harus bijak dalam menggunakan energi listrik ya. Sudah ada sudah ada tugas kelompok dari ibu guru ya, nanti dikumpulkan. Nah sekarang coba untuk pertanyaannya. Delapan, apa yang dimaksud dengan listrik? Apa yang dimaksud dengan listrik? Kemudian ya nanti maksudnya nanti urutannya apa yang iya nanti nanti kita ajukan tanya jawab, makanya harus bisa menjawab pertanyaan dari guru. Pertanyaannya adalah halaman 50 ya, apa yang dimaksud dengan listrik, apa manfaat listrik bagi kehidupan, sebutkan contoh-contoh pemanfaatan energi listrik ya. Coba dipersiapkan pertanyaannya, nanti langsung menjawab, acungkan tangan ketika guru tanya, dipersiapkan jawabannya. Apa yang dimaksud dengan listrik? Cung, siapa yang bisa? Ya. Ya, energi yang dihasilkan dari muatan listrik. Baiklah, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah berlangsung dengan baik. Kalian juga mengikuti pelajaran dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Wiwi, ini saya menindaklanjuti kegiatan yang kemarin yang sudah saya laksanakan bareng Bu Wiwi, yaitu tentang pelaksanaan observasi di kelas Bu Wiwi. Nah kebetulan observasi itu sudah kita lakukan ya Bu. Dan kali ini saya akan melakukan kegiatan namanya pasca observasi ya, di mana saya sudah ditemani oleh PP Pak Ardi, yaitu PP saya, PP CGP angkatan 11 Bu. Nanti dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan ya yang akan saya sampaikan ke Bu Wiwi Ya. terkait dengan pelaksanaan kegiatan observasi hari kemarin. Ya. Siap ya Bu? Siap. Siap. Ya. Dalam kegiatan observasi kemarin, bagaimana sih perasaan Bu Wiwi setelah melakukan kegiatan observasi bersama saya kemarin? Ya, saya merasa senang karena sudah bisa melakukan observasi atau sudah diobservasi oleh Pak Vicky sehingga menambah wawasan saya. Senang ya Bu? Senang, ya. Tapi Karena ada yang menilai gitu. Jadi kan kita tahu tolak ukur ngaji
mengajar kita itu gimana gitu. Tegang nggak Bu yang kemarin observasi? Ya sedikit ya, Sedikit. walaupun kita biasa ketemu tapi kan ini beda Pak. Oh. Iya, karena ada penilaian gitu. Ya. Terus dari pembelajaran yang kemarin, menurut Bu Wiwi, apakah dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu sudah sesuai dengan rencana yang kita bicarakan pada kegiatan pra-observasi Bu Wiwi? Kalau misalnya pencapaiannya sendiri itu saya belum 100% ya Pak, karena memang dalam melaksanaannya ada beberapa kendala yang saya hadapi ketika mengajar di kelas. Ya. Terus kalau diskalakan dari 10 sampai 100, kira-kira di skala berapa Bu hasil pembelajaran Bu Wiwi kemarin? Ya skalanya kalau dinilai itu 80% lah Pak. Ya 80 sampai 85 gitu ya Pak, nggak mencapai 100% gitu. Tadi hanya 85 ya Bu ya? Iya, Jadi masih karena- banyak kendala iya, dan hambatan. iya, yang harus diselesaikan. Terus hambatan yang untuk mencapai 100-nya itu kira-kira apa saja Bu yang dialami Bu Wiwi? Ya, pertama dari siswa sendiri ya Pak, saya mengalami kendala memang karena latar belakang siswa itu sendiri berbeda-beda. Jadi saya harus mengkondisikan siswa supaya mereka belajar dengan efektif. Dan itu tidak mudah Pak, karena setiap anak itu berbeda-beda latar belakangnya. Iya. Saya harus memahami satu persatu anak karena memang penangkapan mereka ya dalam pembelajaran itu pasti berbeda. Berarti harus ada rasa ya sabar sedikit Pak. Iya. Seperti itu. Berarti memang dari kondisi Siswa, siswa ya. iya, Terus latar ada lagi Bu, belakang. Ya dari kira-kira kendalanya? ya dari saya sendiri ya dari guru itu mungkin karena keadaan ya Pak, karena keadaan jadi saya kurang mungkin ada beberapa saat saya tidak bisa yang namanya memfokuskan anak gitu Pak. Jadinya ya memfokuskan anak supaya anak itu belajar, konsentrasi anak itu kadang-kadang terpecah gitu Pak. Itu kekurangannya Pak. Penguasaan kelas mungkin ya Bu ya? Penguasaan kelas karena memang jumlahnya yang banyak Pak, 39. 9. Iya. Ya, baik Ibu. Untuk selanjutnya dari pembelajaran yang kemarin, kompetensi apa sih Bu dari hambatan-hambatan tadi? Kan tentunya masih banyak yang ingin ditingkatkan ya Bu ya. Iya. Terus kompetensi yang ingin dikembangkan lagi Sesuai oleh Bu Wiwi. ya. Sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri kan saya ingin siswa itu lebih bisa mereka lebih sadar untuk menggunakan energi itu Pak. Karena dalam kehidupan sehari-hari karena energi itu tersedia, jadi kadang-kadang mereka itu menggunakannya itu secara boros Pak. Jadi saya ingin meningkatkan kesadaran siswa bahwasanya kita itu harus menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Terus rencana tindak lanjut setelah pembelajaran yang kemarin, kira-kira apa Bu rencana tindak lanjut yang akan Bu Wiwi lakukan ke depan? Pertama mungkin memotivasi siswa supaya mereka lebih lebih sadar lagi tentang hemat energi. Iya. Kemudian meningkatkan minat belajar mereka Pak, dalam misalnya literasi seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Terus dari aktivitas pengembangan tadi ya Bu, tindak Iya. lanjut itu berarti tujuannya Bu, tujuan dari pengembangan Ibu itu tadi anak-anak mungkin bisa lebih Ya lebih sadar diri lagi, lebih istilahnya bahwasanya lebih memahami lagi bahwasanya sumber energi yang kita gunakan itu memang ada Iya. stoknya gitu loh Pak. Iya. Jadi harus dihemat gitu Pak. Nah, untuk mengetahui itu, bagaimana sih Bu Wiwi mengukur keberhasilannya, mengukur keberhasilan anak-anak dalam pembelajaran Bu Wiwi? Ya, pertama mungkin dengan ini ya Pak, dengan catatan ya Pak. Yang Dengan pertama catatan, catatan. kemudian dengan umpan balik Pak. Umpan balik yang akan saya lakukan nanti di kelas gitu Pak. Iya, iya. Terus pendukungnya Bu untuk pengembangan tindak lanjut tadi, pendukungnya kira-kira Bu Wiwi butuh pendukung apa saja sih untuk bisa memaksimalkan? Berarti seperti ini Pak, seperti apa namanya? Tabel ini Pak, tabel apa namanya ya? Yang untuk kegiatan siswa sehari-hari itu loh Pak. Itu menggunakan Tabel, tabel, ya. iya tabel.
kemudian apa yang sudah mereka lakukan kan bisa dioper dari situ Pak. Ya. Terus apa lagi Bu, ada pengembangannya untuk kedepannya Bu? Ya, mungkin tindak lanjut. Enggak, tindak lanjutnya itu seperti itu aja Pak. Kita maksimalkan dulu itu loh Pak. Satu program, satu cara, tapi biar efektif. Berarti kan continue gitu Pak, biar continue aja. Jadi kita nggak terlalu banyak program Pak. Nomor sampai itu semua. Nah, terus kira-kira mau dilaksanakan kapan Bu untuk tindak lanjutnya? Untuk tindak lanjutnya setelah pembelajaran mungkin ya Pak. Cepatnya mungkin ya Bu ya? Secepatnya, karena mereka sudah memahami materi, sudah tahu materinya kan, sudah tahu cara-cara untuk menghemat, misalnya ya menghemat energi. Jadi cepat mungkin Pak, ya supaya cepat terrealisasi lah. Iya. Bahkan mungkin harapannya mereka bisa mengimplementasikan ya di kehidupan sehari-hari ya Bu. Bukan hanya teori berarti Bukan Pak. hanya teori ya. Terima kasih Bu Ya, sama-sama. untuk waktunya. Ya, mohon maaf Apa? apabila dalam kegiatan selama ini saya banyak merepotkan Bu Wi ya Bu. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya kegiatan observasi dari awal pra-observasi, observasi sampai sekarang pasca observasi itu bisa bermanfaat. Amin. Ya. Buat Ibu dan buat saya juga sebagai bahan refleksi saya nantinya ketika melakukan pembelajaran. Ya. Terima kasih Ibu, waktunya Ya, sekali sama-sama. lagi.